Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Dengan judul, Iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus, pasal 2, ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih bahwa kami sangat-sangat percaya Engkau menyertai kami. Engkau mendampingi kami di dalam menghadapi apapun yang kami harus hadapi hari ini. Yang kami percayai bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh bertemu dengan firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan mari Roh Kudus, Engkau yang memberi hikmat pengertian di dalam hati kami, sehingga kami bisa menangkap, memahami apa yang Bapa ingin untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya berbunyi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ia disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya,
ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita mendalami makna bacaan firman hari ini dan merenungkannya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah iman itu menurut firman Tuhan dalam pasal ini? Mengapa? Sobat WB yang terkasih, jika seseorang berkata, "Saya percaya Tuhan," apakah perkataannya membuktikan bahwa dirinya orang yang beriman kepada Yesus? Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita memahami bahwa jawabannya adalah belum tentu. Sebab dikatakan dalam nas, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Yakobus 2 ayat 19 bagian B dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Artinya, iblis pun mengakuinya, namun kenyataannya mereka adalah musuh Allah. Kita pun bisa berkata, "Saya percaya Yesus." Namun saat kita menjalani kehidupan ini, adakah kita menunjukkan iman kepadanya? Apakah kita sebagai orang percaya selalu menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita? Apakah cara hidup kita memuliakan Dia? Sobat WB, dalam renungan hari ini dijelaskan bahwa iman lebih dari sekedar pengetahuan. Iman adalah sesuatu yang kita lakukan dan jalani sebagai tindakan yang nyata, terlihat, yang didasari dari apa yang kita percaya. Iman yang aktif dan senantiasa bergantung dan melibatkan Yesus sebagai Tuhan dalam keseharian. Dalam bacaan hari ini ditekankan adanya perbuatan. Namun bukan berarti perbuatan kita sebagai bentuk upaya mendapatkan keselamatan. Sebab kita harus sadar bahwa hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Perbuatan kita menunjukkan iman kita. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 26 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Pesan Tuhan yang sangat jelas bahwa iman yang sejati ditunjukkan melalui cara dan nilai hidup kita. Sobat WB, mari kita renungkan. Apakah yang kita lakukan hari-hari ini telah menunjukkan iman kita kepada Yesus? Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah hidup kita memberi dampak dan teladan kepada orang sekitar kita? Apakah banyak orang diberkati melalui hidup kita? Bagaimana respon dan sikap kita saat menghadapi tantangan dan pergumulan? Ingatlah bahwa iman kita tidak dibatasi keadaan
dan situasi apapun yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, iman kita dikatakan mati saat kita mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan akal pikiran kita sendiri. Milikilah iman percaya hanya kepada Yesus dan firman-Nya. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami boleh membuktikan iman kami lewat perbuatan-perbuatan dalam keseharian kami. Dan kami diteguhkan, kami diingatkan hari ini bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kami rindu iman kami terus bertumbuh dan hidup yang terekspresikan lewat setiap perbuatan, bahkan lewat setiap gerak hidup kami yang memuliakan Engkau. Terima kasih banyak untuk pengingat daripadamu hari ini. Kami mau mengerjakannya. Roh Kudus ingatkan kami, dan kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami menghidupi firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Perbuatanmu menunjukkan imanmu.